Bolehkah seseorang itu marah? Seringkali kita mendengar bahwa, wah, IQ-mu rendah, emotional quotient-nya rendah, kok marah? Wah, kamu kan orang baik, kok marah sih? Kok bisa marah? Orang baik itu sabar, nggak boleh marah. Apalagi kalau Anda seorang praktisi, misalnya kalau Anda meditasi atau Anda suka berbuat baik, orang anggap Anda adalah orang-orang yang terkontrol dengan baik, kemudian tiba-tiba Anda marah, bersuara besar, membentak, atau bahkan sampai memukul, orang akan mencap Anda, wah, dia sedang hilang pengendalian. Nah, ini menarik. Saya punya sebuah kisah. Ini kisah mengenai bagaimana kemarahan yang terkontrol, kemarahan yang sengaja, dan kemarahan yang dibuat agar kita mendapatkan respon yang tepat dari orang tertentu. Bagaimana kemarahan ini bisa menyelesaikan sebuah tujuannya. Bukan kemarahan karena emosi atau karena benci, tapi marah karena itu merupakan salah satu strategi kita untuk mengajar seseorang untuk mengerti bahwa dia telah melakukan hal yang salah atau keliru. Salah satu guru saya, yaitu Yang Mulia Ajahn Brahm, pernah menceritakan langsung pengalaman beliau yang melihat Yang Mulia Ajahn Sumedho, seorang biku yang senior. Ajahn Brahm waktu itu adalah murid baru dari Australia, belajar di hutan, dan di sana memang ada sekumpulan biku-biku bule lah kita anggap, yang ikut berlatih di bawah bimbingan Ajahn Chah. Nah, Ajahn Sumedho ini boleh katakan adalah seniornya Ajahn Brahm, dan beliau sudah berlatih sangat tekun di bawah bimbingan Yang Mulia Ajahn Brahm, Ajahn Chah. Suatu hari ada satu peristiwa di mana seorang bikuni baru tidak mau makan. Artinya dia berlatih dengan cara yang salah dan berusaha untuk tidak makan apapun. Para komunitas biku menjadi khawatir akan kesehatan bikuni tersebut. Segala cara dilakukan, membujuk rayu, menjelaskan bahwa tidak perlu menyiksa diri dalam pelatihan karena kalau tidak makan akan berbahaya. Akhirnya karena sudah tidak ada cara lain, akhirnya mereka meminta Ajahn Sumedho untuk menasihati sang bikuni baru tersebut, dengan harapan mereka tahu bahwa Ajahn Sumedho adalah biku yang paling bijak di antara komunitas biku di sana. Ajahn Brahm menceritakan bagaimana dia melihat bagaimana Ajahn Sumedho datang lalu menemui si bikuni muda itu. Apa yang selanjutnya terjadi sungguh mengagetkan, karena Ajahn Sumedho betul-betul memperlihatkan bagaimana memarahi si bikuni muda itu. Amarah dia, bagaimana dia memarahinya sampai bikuni ini menangis. Dan akhirnya bersedia untuk makan kembali karena sudah tidak tahan dengan marahan dari Ajahn Sumedho. Semua biku kaget, kok bisa begitu emosional Ajahn Sumedho memarahi si biku ini, sampai dikata-katain hal yang tidak baik. Karena di benak para biku, termasuk Ajahn Brahm mengatakan bahwa Ajahn Sumedho itu sudah dianggap mendekati pencerahan yang sempurna. Semua orang percaya karena mereka sudah berlatih sangat lama dan telah bersama cukup lama dan memahami betul sikap, tindak tanduk, dan perbuatan dari Ajahn Sumedho. Cuman saat itu mereka tidak menyangka Ajahn Sumedho bisa semarah itu. Hampir saja mereka, termasuk Ajahn Brahm, memiliki prasangka yang buruk terhadap Ajahn Sumedho, bahwa
Dan sebenarnya rupanya selama ini masih terkotori dengan banyak oleh nafsu amarah dia. Sesaat hampir pikiran itu mulai akan muncul. Ajahn Sumedho keluar dari wihara dan sambil memandang Ajahn Brahm. Kemudian dengan sedikit nakal mengedipkan mata dan tersenyum kepada Ajahn Brahm. Tiba-tiba disitulah Ajahn Brahm sadar bahwa rupanya itu hanyalah amarah yang pura-pura. Itu adalah sebuah cara Ajahn Sumedho yang efektif untuk mengajar si bikuni muda ini. Dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa ada perbedaan mendasar antara Anda marah karena benci dan tidak bisa mengendalikan perasaan Anda sehingga Anda ingin menumpahkan energi kebencian Anda kepada lawan bicara Anda atau bahkan kepada batu atau kepada pintu, kepada piring. Dengan kalau Anda marah karena sebuah strategi, marah karena itu hal yang paling tepat Anda lakukan terhadap orang tersebut. Mungkin ada orang yang kita bicara dengan lembut, dia bisa mengerti. Dengan nasihat panjang lebar, dia bisa mengerti. Tapi ada orang yang memang harus dibentak, baru dia tersadarkan. Nah, ini tentu tidak untuk ditiru oleh semua orang, ya. Tentu hanya orang yang betul-betul sudah sangat terlatih dan bijaksana yang bisa menggunakan teknik seperti ini. Jadi sahabat-sahabatku, bukan berarti marah itu boleh atau tidak, tetapi apakah Anda betul-betul mengerti bahwa ini adalah cara yang tepat untuk Anda mengubah, karena tidak ada cara lain lagi. Dan sebenarnya itu adalah sebuah kemarahan yang disengaja, yang direkayasa, yang dibuat-buat, sebuah drama atau acting, ya, acting Anda untuk marah agar orang itu bisa menyadari apa yang tidak masalah dan mengubahnya. Sama juga dengan sebuah kisah yang saya masih ingat, bagaimana Ajahn Chah kadang-kadang akan menendang, tanda kutip, seorang biku, dan itu diceritakan oleh bikunya sendiri. Bagaimana dia diajarkan sehingga ajaran itu bisa melekat bertahun-tahun bahwa dia tidak boleh terpengaruh oleh sebuah kata-kata yang hanya kata-kata itu bisa membuat dia senang atau kata-kata itu membuat dia kecewa. Nah, untuk kisah ini mungkin saya akan lanjut di part berikutnya. Namun yang ingin saya sampaikan adalah dalam hal kita mengajar seseorang, ada berbagai teknik yang bisa digunakan. Tentu alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan teknik yang jauh lebih lembut, ya, misalnya kita berkata-kata lembut, menjelaskan panjang lebar, memberikan perumpamaan, atau hanya sekedar diam sehingga orang bisa memahami kesalahannya. Namun ada orang yang sangat tidak bijaksana, ya kita ibaratkan seperti sapi yang sangat lungu, di mana kalau dia dipecut baru dia mengerti sakit dan dia baru bisa jalan. Oleh sebab itu, bagi diri kita sendiri, kita tentu harus bisa secara umum mengendalikan diri kita untuk tidak marah, karena tentu merugikan. Apalagi marah dengan kebencian, dengan tujuan bahwa memang ada emosi di dada yang harus Anda keluarkan untuk memaki seseorang. Dibandingkan dengan Anda marah karena Anda bijaksana bahwa ini satu-satunya cara. Mungkin Anda bisa melakukan dengan lebih baik. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.